keseluruhan itu menunjukkan bahwa meja 17 sebagai satu watak persis yang saya sebut dalam hikayat Bayan Budiman. Bayan Budiman ini tentang seorang istri saudagar yang kaya, kita tahu, yaitu Bibi Zainab, istri kepada Khaja Maimun. Ketika suaminya pergi berdagang, istrinya tinggal di rumah dan mempunyai seorang kekasih gelap, seorang lelaki yang kacak dan tampan. Lalu setiap malam ingin bertemu dengan kekasihnya. Lalu diberi nasihat oleh burung bayan. Dan setiap malam burung bayan ini bercerita tentang pelbagai cerita yang mengasyikkan sehinggalah hari siang. Dan Bibi Zainab ini gagal bertemu dengan kekasihnya. Sehinggalah saudagar Khaja Maimun pulang. Jadi burung bayan itu sesungguhnya satu cerita yang menghubungkan seluruh cerita. Dan cerita itu terpisah-pisah satu sama lain. Satu hikayat yang sangat tebal, dinamakan hikayat Bayan Budiman itu. Sangat tebal. Dan cerita itu terpisah-pisah satu sama lain, tetapi terhubungkan oleh adanya burung bayan dan adanya Bibi Zainab itu. Lalu saya melihat adanya kesejajaran. Barangkali tidak betul dari segi tanggapan atau tanggung jawab atau peranan burung bayan dengan meja 17 itu berbeda. Akan tetapi adanya meja 17 dalam meja 17 ini dan adanya burung bayan dalam hikayat Bayan Budiman menjadikan ini sebuah teks. Saya kira inilah yang digunakan pakai oleh I-Sastra Indonesia lalu menamakan ini sebagai novel anti-plot. Sekarang di Malaysia itu ada satu kecenderungan yang saya pikir juga ada di Indonesia, saya kira, yaitu novel-novel yang sebagiannya rencana, sebagiannya kisah-kisah dan cerita. Ada watak-wataknya dan imajinasinya terasakan. Namun yang rencananya lebih ketat. Di Malaysia sekarang ada beberapa novel yang sudah muncul dalam bentuk yang begitu. Lalu apabila membacanya, kita kadang-kadang keliru. Aku sedang membaca novel atau sedang membaca sebuah buku akademik tentang sesuatu bidang. Dan saya juga melihat meja 17 ini sebagai sesuatu yang baru. Barangkali dalam sastra di Malaysia ini baru. Saya pikir ini baru. Dan ini novel yang sangat santai dibaca. Anda boleh baca novel ini di mana-mana. Dalam tren barangkali boleh dibaca. Sementara menunggu bas tiba, Anda boleh membaca. Sementara menunggu kawan di kafe pun boleh baca. Kalau boleh, tuh carilah meja nombor 17 di kafe. Cari meja itu. Dan sesungguhnya saya tambah sedikit lagi Pak. Pak Selamat, saya tambah sedikit lagi. Novel ini mencetuskan daya fikir kita, tetapi disampaikan secara yang kadang-kadang saya pikir main-main. Mau diapanya kita oleh Pak Irwan ini? Saya pikir begitu. Dia mengajak kita main-main setiap waktu, tetapi langsung selesai membaca, kita memikirkan banyak perkara. Bahkan saya membaca bab 1 sampai bab 6 itu, saya terdiam seketika dan terfikir, apalagi pengarang ini mau menipunya saya. Begitu saya pikir, terus terang. Setiap cerita yang saya baca dia menipu saya. Begitulah, beginilah, begitulah, beginilah dia menipu saya. Dan langsung sampai ke bab 7. Jika ada buku ini, bab yang ke-7 itu sangat pendek, relatif pendek ceritanya, 1/3 muka surat saja. Yaitu yang bernama Mencari Rezeki. Saya bacakan barangkali 30 detik saja. Irfan dan Shima sedang makan-makan di restoran I-Sastra di meja 17. Seorang ibu tua dan anak lelaki remaja menghampiri mereka, meminta-minta. Si ibu meraba-raba di papah si remaja. Jadi si ibu yang buta itu meraba-raba dan dibantu oleh si remaja. Irfan dan Shima kenal dengan mereka kerana sudah ketemu malam sebelumnya. Lalu Irfan menyapa, tapi semalam saudara yang buta, ibu yang memapah. Kata anak remaja itu, oh
malam ini kami tukar shift. Jadi semalam ibu yang buta, hari ini dia yang buta, tukar shift. Jadi apabila saya membaca sampai bab 7 itu, saya sudah mengambil keputusan seluruh novel ini nanti kelak akan mempermainkan saya. Namun saya membacanya sehingga selesai dan sesungguhnya novel ini meninggalkan impak ataupun dampak-dampak yang sangat menebal dalam pikiran kita tentang kepribadian manusia, tentang pencarian manusia, dan juga tentang sikap serta tingkah laku manusia yang harus kita banyak jadikan cerminan dalam kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Esti. Ya, tanpa imajinasi liar yang diunggah oleh Pak Irwan, saya kira tulisan ini mirip dengan reportase gitu, tetapi dengan imajinasi liar yang sungguh di luar jangkauan pikiran manusia ya. Maka seperti dikatakan oleh Pak Lim tadi ya, bisa menipu kita ya. Jadi kita terperangkap juga ya. Oh ternyata ada orang yang berpikir sedemikian jauhnya gitu ya. Jadi ketika kita menjadi tenaga kerja di Amerika pun tidak berani, di sini malah menjadi presidennya gitu. Jadi ini saya kira lompatan pikiran-pikiran yang mesti kita dukung saya kira ya. Jadi dengan membaca novel ini kita memiliki rasa pede, percaya diri sebagai darah Melayu, sebagai buah Melayu untuk ya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang sudah maju begitu ya. Jadi saya kira kehebatan dari novel ini adalah imajinasi liar yang disampaikan oleh Pak Irwan melalui tadi yang saya sebut ada temuan-temuan di berbagai bidang. Jadi kalau mulainya sebetulnya hanya kehidupan dunia maya ya, dunia yang sebetulnya tipu menipu, tapi sesungguhnya di balik itu ada renungan yang bisa digarap lebih jauh ya, sehingga membuat kita sebagai bangsa Melayu ini juga lalu bisa berpikir ya, apakah kita hanya mau begini-begini saja ataukah kita bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang sudah mapan, sudah hebat di dunia. Meskipun di sini bangsa-bangsa yang hebat-hebat itu akan mampus semuanya dengan anti kekebalan virus ABCD yang dimiliki oleh bangsa Melayu ya, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga bangsa lain mau tidak mau mungkin ya berkata haruslah belajar kepada bangsa Melayu. Tidak seperti selama ini bangsa Melayu saja yang belajar kepada mereka ya. Jadi ini dibalik oleh Pak Irwan bahwa saatnya lah bangsa-bangsa yang hebat-hebat itu kalau dia tidak mau mampus ya belajarlah kepada bangsa Melayu. Saya kira ini yang saya tangkap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Esti. Selanjutnya Pak Palu. Apa ya? Jadi kalau kita dengar tadi cerita Pak Irwan, Pak Irwan itu sangat mudah memberi nama, melabel dan kemudian mengganti label juga dengan mudah dari cerita cinta cinta meja 17 lalu jadi meja 17 atau apa dan sebagainya. Jadi ini juga seperti labeling, mungkin juga maksudnya untuk seperti tadi dikatakan kalau tidak dikasih cinta tidak menjual. Mungkin juga novel
anti plot juga dimaksudkan begitu, saya tidak tahu persis. Tapi sebenarnya sangat tergantung pada apa konsep kita tentang novel. Beberapa kajian menunjukkan bahwa novel itu sebenarnya produk yang sangat spesifik dari masyarakat modern. Artinya novel itu benar-benar representasi dari masyarakat modern yang industrial, yang berbasis kebudayaan mekanik, semacam itu. Nah, kalau karya ini, saya sebut, kalau karya ini atau buku ini lahir dari sebuah kultur yang sangat berbeda, yaitu budaya elektronik misalnya. Dia muncul di sastra, di mana orang tidak membaca buku tebal dan sebagainya, tapi orang, tadi kata Pak Irwan, senang yang pendek-pendek dan sebagainya begitu. Dan itu juga punya hak untuk hadir dan bahkan mungkin merupakan representasi yang penting dari budaya elektronik sekarang, yang salah satu teori menyebutnya sebagai kelisanan kedua. Jadi secondary orality, di mana orang di Facebook membuat status, buat apa itu seperti ya bercerita seperti itu. Nah, kalau begitu, apakah perlu untuk menyebutnya sebagai novel? Itu misalnya, karena novel merepresentasikan budaya yang sangat berbeda, gitu. Bahkan ketika kita memberi nama novel, sementara kita lahir hidup dalam kultur elektronik, itu menunjukkan inferioritas kita sebagai sastra, itu anggaplah sastra yang kulturnya sudah sangat berbeda, tetapi masih ingin menyebut karya yang lahir dari sana sebagai novel, sedangkan novel adalah produk yang spesifik dari kebudayaan modern yang mekanik. Nah, saya kira mungkin perlu diberi nama yang lain. Kalau yang akhir-akhir ini kita mendengar ada postmodern, postkolonial, apakah kita menyebutnya post novel? Tapi kalau kita menyebut post novel, ini juga masih menunjukkan ada novel di sana. Mungkin juga jadi kalau postmodern artinya modernnya masih ada di sana. Atau kalau orang menyebut juga secondary orality, itu juga itu meninggalkan aksara, tapi dia malah balik ke lisan, tetapi ke lisanan kedua, misalnya begitu. Saya kira memang perlu dipertimbangkan lagi, kira-kira bagaimana memberi label yang pas pada cerita ini. Yang jelas memang kita mau sebut ini cerita lisan, cerita rakyat, dengan tokoh-tokoh yang suka menjebak dan terjebak, dan dengan pengarang yang juga suka menjebak. Pengarang kan terjebak kan? Yang kalau saya sebenarnya mempunyai kesimpulan yang hampir sama dengan Dr. Lim. Ya, ada kecenderungan ini sebenarnya seperti cerita lisan dengan basis lisan, dan ya saya kira memang Kancil ini ceritanya ini benar-benar seorang kancil yang banyak akalnya, tapi seperti
orang asing yang ada di cerita pertama itu, kita tidak tahu apakah dia gila atau tidak gila. Dia bilang kalau ada 2 orang gila itu terlalu banyak. Tapi apakah itu membuktikan dia gila? Karena yang terbukti gila hanya 1 orang, sedang yang lain tidak terbukti gila. Mungkin narator di situ, si pencerita ini kancil yang menjebak tapi tidak terjebak, dan dia satu-satunya yang normal hanya dia, tokoh-tokohnya gila semua. Mungkin seperti itu misalnya. Saya kira perlu dipikirkan lagi, tapi saya kira sangat menarik cerita ini, dan perlu dipikirkan lagi kira-kira labelingnya apa untuk memberi nama pada cerita yang semacam ini. Kalau sementara saya katakan kalau masih menyebut novel itu masih istilah sekarang itu terhegemoni oleh novel yang bersifat modernis, mekanik, bukan elektronik. Saya kira begitu. Terima kasih, Prof. Faruk. Mungkin kita sepakat untuk 12.30 ya, panitia itu. Jadi mungkin satu sesi untuk bertanya lagi, karena baru 1 tadi. Itu sudah mulai. Silakan. Oke, 1, sebentar. Nama siapa saya tanya dulu? Andrian. Oke, 1. Itu. Mbak? Siapa? Fajar. Ada lagi belakang mungkin? Atau depan? Itu 2 dulu ya. Giliran. Ya silakan Mas lihat. Oke Pak, tidak maju. Ada Mas. Oh ya, ada. Main tuh. Ke sana aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin bertanya, tapi bahwa konteks dari novel tentang kisah sastra sendiri. Di sini kan juga belum semua orang tahu tentang sastra itu sendiri. Itu saya ingin bertanya, bagaimana sih peran sastra untuk sastraan di Indonesia Malaysia khususnya. Terus bagaimana cara kita untuk yang ingin berkontribusi dalam menyemarakkan sastra tersebut. Kemudian sastra itu online. Nah, itu kan dampaknya ada, misal ada orang-orang yang kurang peduli terhadap pengkarya, sehingga mereka sering mencuri karya orang lain. Misalnya mereka plagiat gitu. Itu sudah sering saya sudah sering lihat atau keluhan dari teman-teman itu karyanya banyak diplagiat. Itu gara-gara itu posting karyanya di media sosial atau di blog-blog atau di web. Terus saya bertanya, bagaimana sebenarnya untuk menyikapi sastra tersebut dengan adanya plagiat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan novel Meja 17 itu kan seperti cerpen gitu kan. Saya mau
kasih Pak. Terima kasih pada dua soalan yang terbaik. Pertama dari saudara Andreat, saudara ingin tahu apa itu e-sastra. E-sastra itu sebuah portal biasa, sebuah laman web awam. Sesiapa boleh masuk dan menyiarkan karya. Kami bangunkan itu dalam tahun 2002 untuk orang-orang muda seperti saudara. Mereka yang tidak berminat dengan sastra saja itu kita lupakan. Saya sudah lebih bergantung dengan orang yang tidak suka sastra cyber. Saya katakan bahwa kami berkarya di alam cyber. Kami mempunyai hukum-hukum kami tersendiri. Karya-karya kami berbeza dengan karya Anda. Kami hidup di dalam dunia yang lain. Biarlah kami hidup sentosa dan aman tanpa bergaduh dengan orang yang berkarya secara hard copy. Itu kami sudah melakukan begitu. Tetapi banyak anak-anak muda yang berkarya seperti saya juga masih muda. Kami juga mau keluarkan karya itu dari alam cyber untuk dibentangkan kepada masyarakat umum. Misalnya menjadi coba, bagi kami tidak ada masalah. Kami panggil itu e-novel. Apa benda ini? Apa itu e-novel? Kami panggil e-puisi. Puisi-puisi yang kami tulis adalah e-puisi. Cerpen-cerpen yang kami tulis adalah e-cerpen. Dan pada hari ini universiti di Malaysia pun sudah mengajar satu subjek yang dinamakan e-sastra. Mereka belajar apa itu e-cerpen, apa itu e-puisi, apa itu e-novel dan sebagainya. So tidak ada masalah. Saudara type saja e-sastra2u.com, register secara percuma, boleh keluarkan karya. Tapi malangnya saya diberitahu sekarang ini disebabkan kami menggunakan laman web yang agak moden, dia tidak begitu mudah diakses dari Indonesia. Karena internet di Indonesia belum begitu efisien. Begitu saya yang beritahu ada kawan-kawan kita yang cuba masuk, ada masalah, tapi ramai juga yang masuk berkarya. So dari Indonesia, dari Malaysia pun naik ada masalah. Ya ini terbuka kepada semua. Isu plagiat, saya tidak tahu apa masalah di Indonesia. Kalau di Malaysia isu plagiat tidak ada. Kenapa? Kalau saudara plagiat karya itu hari ini, semenit selepas itu satu laman web, seluruh internet akan bercakap tentang saudara telah memplagiat karya Andreat. Katakan seorang penulis mengambil karya saudara dari alam cyber dan cetak. Semenit selepas buku itu diluncurkan, satu internet akan penuh mengatakan bahwa karya saudara telah diplagiat oleh orang ini dan orang ini, dan mereka jadi malu. Sehingga di Malaysia orang sudah tidak berani lagi memplagiat karya di internet. Saya suka kalau orang plagiat karya saya dari internet, sebab saya akan jadi sangat popular selepas itu. Wah, karya Profesor Irwan telah diplagiat oleh so and so. So sudah ada sedikitnya. Untuk saudara pelajar, mana yang dulu media 17 atau ceritanya seperti yang saya kata, saya mula dengan media 17. Saya ada fokus, saya mau melihat kepada media 17 dan saya tulis cerita-cerita yang berasaskan media 17. Ada yang mempunyai connection yang direct, ada yang mempunyai connection yang tidak direct. Barangkali saya boleh pecahkan satu rahsia, sebab tadi ada yang bercakap tentang cerita novel itu satu plot. Saya nak pecahkan satu rahsia yang novel yang sedang saya tulis sekarang. Tapi kalau saya pecahkan rahsia ini, terbocorlah rahsia saya. Saya sedang menulis sebuah novel yang bertajuk Azam 17. Azam 17, seorang lelaki yang lahir di Scotland diberi nama Azam oleh ibunya. Bab satu ialah kisah Adam lahir di sebuah hospital di Edinburgh. Bab dua ialah Azam yang bersekolah rendah. Bab seterusnya sehingga bab 17 Azam menghadapi masalah dan meninggal pada umur 71 tahun. 71 tahun. Apa yang memanjat itu plot yang bersambung dari episod 1 ke episod 17. Tapi apa yang memeranjatkan, apabila saudara baca episod 17, rupanya 17 Azam itu ialah 17 orang yang berbeza. 17 orang yang berbeza. Adakah itu plot? Sedangkan plotnya continuous begitu. Itu e-novel, bukan novel biasa. Dan orang kata saya punya imagination.
Ini 17 cerita sebut cerita betul. Cerita betul. Ada yang betul akan menjadi betul. Saya terfikir, mengapa hanya orang berkulit putih harus menjadi presiden Amerika? Saya perkenalkan orang Melayu. Tapi kalau Melayu di Malaysia dia termasuk jauh dan sebagainya. Di Malaysia tidak ada masalah. Kalau Melayu maksudnya jauh, semua masuk. Perkenalkan orang Melayu. Selepas Nobel ini terbit, Obama, seorang non-white, telah dilantik menjadi presiden Amerika. Saya perkenalkan konsep kerajaan yang memberi air, api dan tanah yang percuma, dan dia menang menjadi Perdana Menteri Malaysia. Apa yang terjadi pada negeri Selangor? Sebuah parti pembangkang telah menawarkan air dan api percuma kepada rakyat. Mereka menang pilihan raya dan mereka telah memerintah Selangor. Sehingga Perdana Menteri Malaysia kata, saya malu bahawa Selangor sekarang berada di tangan pemerintah. Betul sebenarnya, betul. Saudara baca wawancara interview. Seorang lelaki pergi interview dan ada 5 calon yang lain di sampingnya. Seorang pencuci tingkap, 4 orang calon dan seorang pencuci tingkap. Logiknya, kalau saudara pergi interview atau wawancara kerja pada hari ini, bukan di meja interview saudara perhatikan. Ada pegawai-pegawai syarikat itu yang akan berada bersama-sama saudara sewaktu saudara menunggu untuk dipanggil interview. Anak saya pergi interview untuk scholarship ke Amerika. Orang semua pakai jaket seperti ini, dia tak pakai jaket. So kawan-kawan dia kata, why are you not in jacket? Dia kata, I don't need a jacket. What I need is charm. Seorang pegawai yang berada di bilik itu dengar apa yang dia kata, dan dia terus ditawarkan beasiswa itu tanpa dipanggil masuk bilik interview. Sebab itu cerita ini ada trik. Ramai orang menyangka bahawa pencuci tingkap itu ialah seorang pegawai yang diletakkan untuk memilih siapa yang terbaik antara 5. Tapi bukan begitu. Ada surprise lain yang saya fikirkan. Cerita ini semua cerita betul, problem. Cerita betul. Betul. Oke, paling mau Pak Masio kira-kira mungkin perlu menambahin tentang Kastra. Perlu nggak? Perlu tadi pertanyaannya juga ya sama. ada ada Tadi yang terkait dengan bagaimana memangkas supaya tidak diplagiat tadi ya, supaya tidak dicuri tadi. Kemarin saya lihat Bung Remi Novaris DM ya dari Teras Budaya memposting foto-foto plagiator ya. Jadi saya kira itu shock terapi yang paling hebat ya. Jadi kalau sudah itu kalau dia nulis buku lalu di situ ada fotonya, itu plagiat gitu ya, plagiat. Jadi kemarin saya lihat 3 orang yang di posting inilah plagiat ya. Jadi puisinya Remi dicuri kemudian diganti judulnya sedikit lalu diganti nama dia, kemudian puisinya penyair yang lain ya. Bahkan punya Pak Sapardi juga ya diambil lalu semua ketawa ya karena itu sudah tahu wah itu punya Sapardi kok diupload juga ya, nekat sekali ya. Jadi seperti itu. Jadi fotonya itu diposting ya. Jadi kalau kita ketemu dengan atau menengarai bahwa itu plagiat ya, plagiator, saya kira bisa aja langsung kan itu bisa identitas di Facebook itu bisa unggah lagi kemudian diberi label ini sudah mencuri
puisinya siapa begitu dan seterusnya. Jadi dengan demikian saya kira nanti lama-lama juga orang malu sendiri. Jadi kalau di Malaysia sudah nggak ada orang mencuri seperti itu, kalau di kita mungkin masih banyak ya. Jadi yang mencuri seperti itu masih banyak ya. Jadi saya kira shock terapi yang dilakukan Bung Remy Noh RSDM itu bagus juga ya. Jadi fotonya upload. Bahkan yang menipu untuk membuat antologi tapi nggak jadi itu juga diupload. Kalau diajak oleh orang-orang ini jangan mau seperti itu ya. Jadi sekarang banyak mengajak menulis kemudian ditarik biaya kemudian lalu ditipu, ternyata tidak terwujud ya. Itu juga fotonya diupload ya. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih. Ada satu soalan saudari Fajar yang belum saya jawab ya. Apakah faedahnya menyediakan satu laman web untuk orang bekerja, dan apa faedahnya menyiarkan karya di laman web? Apa yang kita dapat? Oke, saya jawab mudah, saya seronok. Dari tahun 2002 saya menghabiskan beribu-ribu ringgit uang untuk membangunkan laman web, untuk membangunkan penulis-penulis baru yang tidak akan mungkin jadi penulis kalau mau mengharapkan dia konvensional. Ramai penulis-penulis di sastra yang mereka menulis akhirnya diterima sebagai penulis dan karya mereka diterima di media konvensional. Itu satu kepuasan yang saya dapat ya. Barangkali duit kita boleh cari, tapi generasi-generasi muda yang mau menulis itu payah kita cari. Dan pada hari ini kita ada ramai penulis, bayar saudara yang hanya menulis di internet. Di internet dan mereka menjadi popular. Dalam satu sidang di seminar di Pulau Pinang, seorang penulis mapan bertanya saya, apakah Prof. Furan atau siapa-siapa sanggup digelar penyair? Saya kata ya. Pakal saja saya penyair, tidak ada masalah. Saya tak perlu jadi penyair biasa. Kenapa perlu saya jadi penyair biasa? Sedangkan laman web ini begitu ramai orang membacanya, begitu cepat orang meresponnya. Biar panggillah saya sebagai penyair, novelis, pengkarya, whatever you want, I'm happy with it. Apa yang kita dapat, tidak ada yang dapat. Saya tidak memberi bayaran kepada orang yang menyiarkan karya, tapi kita menyediakan platform untuk saudara berkarya, untuk karya-karya saudara dibaca dan dikomen dengan serta-merta. Pada mula-mula dulu orang berkarya di internet main-main, tapi sekarang orang sudah serius sebab feedback itu, saudara akan malu. Oh, tak apa benda sajak macam ni kan. So kita sendiri naik malu, kita mau karya kita tersiar dan orang lain akan berkata bahawa karya saudara sangat bagus, diksinya sangat bagus, temanya sangat bagus. Itu yang kita nak. Dan orang bertanya kepada saya, siapa yang menapis karya-karya yang di internet? Tidak ada. Kita buka secara free, saudara siarkan karya. Tapi saudara kena ingat, karya-karya yang keluar di koran dan di majalah-majalah juga ditapis oleh hanya seorang editor. Kadang-kadang editor itu pun tidak ada kelayakan sastra. Believe me or not. Baca sajak-sajak di surat-surat kabar picisan, tidak ada value. Yang menilai hanya seorang, dan seorang itu kadang-kadang tidak sehebat saudara yang menulis. So aku biasanya. Sedangkan kami at least kami boleh bagi, ini siapa ni? Angkat kalau menulis sajak yang baik, kita bagi 5 bintang. Wah, ini dia dapat 5 bintang. Seorang menulis saya bagi 1 bintang. 1 bintang maksudnya baku sampah. Oh, hari ini saja aku masuk baku sampah. Sangat interaktif, sangat cepat, bagus. Apa yang kita dapat? Ya, kita dapat orang kenal kita, orang kenal karya kita, dan satu hari insyaAllah ada penerbit yang kata, budak ni hebat betul di internet, bagi karya, biar saya terbitkan. Okey, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Konsep plagiat itu spesifik modern.
dalam sastra lisan, sastra tradisional tidak ada plagiarisme. Artinya bebas mau ambil, bebas mau menceritakan kembali, bebas nambah-nambahin. Nah, apakah di dalam sastra itu bisa seperti itu juga? Bukan tidak mungkin. Nah, apa keuntungannya? Ini sistemnya sudah berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang plagiarisme itu copyright. Copyright kita bicara ekonomi. Artinya ini hak royalti dan sebagainya itu didapat dari sana. Tapi tidak selalu begitu cara mencari ekonomi. Jadi kalau kita nonton TV kita gratis. Nonton TV gratis, TV-nya apa enggak rugi? Mereka dapatnya dari iklan. Lalu internet juga, kalau orang mau memplagiat dia harus masuk. Kalau dia masuk dia menjadi guest. Kalau dia guest dia entry. Kalau tambah banyak yang memplagiat artinya kita punya masa banyak, pembaca banyak. Itu artinya juga iklan banyak. Misalnya begitu. Pada satu saat mungkin itu akan terjadi. Sementara ini memang seperti yang diceritakan Profesor Irwan tadi, sastra masih menjadi jembatan untuk menuju sastra yang konvensional. Kenapa? Karena memang penghargaan terhadap sastra itu belum besar. Pemerintah misalnya belum memberi penghargaan terhadap sastra. Mungkin sehingga orang baru merasa diakui kalau dia sudah masuk ke dalam yang konvensional. Tapi pada satu saat ketika selera orang lebih menyukai cerita-cerita seperti punyanya Pak Irwan daripada cerita yang lain, lebih menyukai misalnya opera Van Java yang tidak ada plotnya, yang ceritanya bisa berakhir tiba-tiba dan judul ceritanya si Jampang tapi cerita di dalamnya si Minah atau apa begitu, bisa lari kemana-mana dan orang enjoy dengan itu, tidak mau lagi konsentrasi membaca plot yang total gitu, yang sangat berat jadinya bebannya. Pada satu saat kalau orang mulai enjoy begitu, orang tidak lagi membaca novel dalam artian modern. Dan kalau tidak ada yang membaca, artinya juga tidak ada penghargaan. Dan pemerintah pada akhirnya juga akan mengakui bahwa itu berharga untuk diakui. Iklan-iklan akan masuk ke sana dan pada satu saat itu juga punya efek ekonomi tanpa harus khawatir dengan plagiarisme. Misalnya begitu, walaupun ada cara memblok yang macam-macam caranya, ada di quotation dan sebagainya, ada sistem-sistem seperti itu. Tetapi pada intinya sebenarnya sastra itu basisnya massa, itu yang paling penting. Berapa pengunjung, berapa jempol, berapa apa itu sama dengan itu pantusia atau apa tadi? Seperti acara di dalam apa itu reality show seperti itulah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih karena waktu kita cukupkan. Mungkin ada catatan semacam kesimpulan, tapi kesimpulan anti plot. Jadi yang menarik memang seperti disinggung oleh Prof. Faruk tentang secondary orality. Ini ada penelitian bahwa di Indonesia itu pemakaian SMS itu lebih dari 70%. Dan SMS itu diklasifikasi ke chatting. Jadi itu masih tradisi, istilahnya masih lisan. Jadi betul Prof. Faruk. Jadi kita walaupun itu ditulis, tapi itu termasuk dalam klasifikasi lisan. Jadi orang kita sebenarnya tidak beranjak dari tradisi
lesan ke tulis, walaupun sudah bisa nulis SMS, karena chatting digolongkan ke ke lesan. Ini betul seperti yang disebut Prof. Faruk sebagai secondary orality. Nah, kemudian yang menarik memang kayak Profesor Irwan bilang siapapun bisa. Jadi ini mengingatkan saya ke legenda di Jogja, yaitu ada penyair namanya Suwarno Pragolapati. Nah, dia menganggap bahwa semua karya yang dikirim ke koran yang tidak dimuat itu adalah sastra. Jadi dia rajin datang ke koran-koran, ke redaksinya, minta arsip yang tidak dimuat. Jadi dia diambil mana karya-karya sastra yang dikirim, puisi-puisi atau cerpen yang tidak dimuat, bagi dia itu adalah karya sastra. Sampai kemudian dia mengumpulkan segala aktivitas dari karcis bis sampai kemudian karcis kereta api yang disimpan di perpustakaan Cak Nun. Itu ada kalau mau lihat dari simpanannya dari Mas Suwarno Pragola. Nah, ini ternyata juga berasal dari kemarin kami diajak Cak Nun menjenguk Umbu Landu Parangi yang sakit. Kemudian ketemu teman sahabatnya yang 35 tahun bersama Umbu, tetapi tidak ikut terlibat di dalam dunia sastra. Umbu nggak boleh, jadi kamu sahabat saya tapi jangan masuk ke dunia ini. Dia cerita, setiap ketika mengasuh Bali Pos, setiap anak muda atau siapapun yang mengirim puisi itu sama Umbu dibaca satu-satu. Kalau yang model istilahnya penjaga rubrik itu biasanya kan kalau jelek langsung dibuang. Kalau sama Umbu dibaca satu-satu disimpan. Nah, kalau menurut saya kalau Umbu itu tidak gaptek, ya mungkin seperti Profesor Irwan itu dia buka laman, pokoknya segala puisi dia bisa muat. Jadi ini sisi yang lain yang mungkin yang kita alami kalau di media cetak dan yang terpilih itu, padahal yang tidak terpilih pun sebenarnya sastra. Jadi ini kembali ke situ. Ini satu mungkin saya nggak tahu di sastra di FIB ada mata kuliah itu nggak, Prof? Yang sastra itu belum ya. Karena memang dunia internetnya masih larat ya. Mungkin kalau udah cepat bisa harus hati-hati. Saya kira ini satu pilihan baru dari novel ini yang bisa mudah-mudahan sastra nanti banyak followernya dari FIB sini, kemudian dari Jogja dan Indonesia. Saya kira ini tantangan yang menarik. Karena beda dengan sastra digital yang dikomandani oleh Cecep Samsul Bali itu sebenarnya sastra cetak yang diunggah sini. Kalau beda konsep dengan sastra Profesor Irwan. Saya kira itu aja catatan saya. Terima kasih sudah bertahan di sini mendengarkan dan sesuatu yang mengasihkan. Saya kembalikan ke MC. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya ngelantur atau ngawur sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Slamet Riyadi. Mari kita beri sambutan dan juga tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita lanjutkan dengan penyerahan sertifikat dari Prodi S2 Ilmu Sastra UGM yang akan diwakili oleh Profesor Faruk kepada ketiga pemateri dan juga Pak Slamet Riyadi sebagai moderator. Jadi Bapak dan Ibu kami persilakan untuk Bapak Rahmat Joko Praduku, kami minta untuk menyerahkan sertifikat kepada keempat pemateri dan juga moderator kita pada siang hari ini.
dilanjutkan dengan penyerahan buku dari Sastra Manajemen Enterprise kepada Prodi S2 Ilmu Sastra UGM. Dan berikut adalah penyerahan buku dari Sastra Manajemen Enterprise kepada Prodi Ilmu Sastra UGM. Bapak Faruk dari Pak Profesor Irwan Abu Bakar. Dengan penyerahan sertifikat dan juga buku tadi mengakhiri agenda kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada para hadirin, teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk datang pada acara siang hari ini. Semoga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, dan kita tunggu lagi kolaborasi yang ciamik, yang lebih lagi di hari-hari selanjutnya dari Sastra Manajemen Enterprise dan juga Prodi Ilmu Sastra UGM. Dan terima kasih untuk kehadirannya, sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.